Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita diberikan banyak nikmat yang tidak terhitung, di antaranya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita. Semoga Allah tidak mencabut nikmatnya dari kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, jamaah sekalian diperhatikan protokoler ya. Di masjid duduklah di tempat yang sudah diberi tanda. Jadi duduk di tempat yang sudah diberi tanda. Kemudian jangan lupa maskernya dipakai. Tetap kita perhatikan protokoler kesehatan karena kita masih dalam kondisi COVID-19. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Thalib, orang-orang kabilah Quraisy semakin gencar menteror dan mengintimidasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin gencar menghentikan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berkata seperti yang disebutkan dalam surat At-Tur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Muhammad itu hanyalah seorang penyair. Kami menunggu-nunggu kapan musibah akan menimpa Muhammad, kapan matinya Muhammad, kapan berhentinya Muhammad dari dakwahnya. Begitulah jamaah sekalian dilukiskan dalam surat Tur ayat 30 tadi, bagaimana kebencian orang kabilah Quraisy terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, untuk menghentikan dakwah Nabi kita Muhammad, maka orang-orang Quraisy berkumpul, tokoh-tokoh Quraisy berkumpul. Waktu itu berkumpullah mereka di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Di sana mereka bermusyawarah bagaimana mereka menghentikan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, musyawarah itu didengar oleh iblis, dan iblis kelihatannya tertarik dengan musyawarah itu. Kemudian iblis pun menjelma menjadi manusia, datang menghadiri musyawarah tokoh-tokoh Quraisy tadi. Kemudian dia datang dalam rupa yang baik, pakaian yang bagus. Kemudian peserta musyawarah malam hari waktu itu bertanya karena tidak mengenal si iblis tadi. Mereka bertanya, siapakah engkau? Kenapa engkau datang kemari? Kemudian iblis tadi menjawab, saya adalah orang dari Najd. Saya dengar di sini akan diadakan rapat tentang Muhammad. Maka saya menarik dengan tema rapat ini, maka saya datang di malam hari ini. Mungkin saya bisa memberikan pandangan atau usulan yang bermanfaat. Begitulah tanggapan iblis jamaah sekalian. Kemudian dia pun dipersilakan mengikuti rapat di malam hari, di hari itu.
Kemudian rapat dimulai, dipersilakan usulan-usulan. Usulan yang pertama, bagaimana cara menghentikan dakwah Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usulan yang pertama adalah bagaimana kalau Muhammad dipenjara, ditangkap, kita tangkap, kemudian kita penjarakan. Itu usulan yang pertama. Kemudian usulan yang pertama ditanggapi oleh iblis tadi. Iblis berkata, saya kira itu kurang tepat, pendapat yang kurang tepat. Pendukungnya Muhammad itu banyak, mesti Tuhannya dan pendukungnya akan mengeluarkan dia dari penjara. Begitu tanggapan yang pertama, usulan yang pertama, dan tanggapan langsung dari iblis waktu itu. Kemudian dengan kesepakatan yang pertama ini ditolak usulannya. Kemudian usulan yang kedua jamaah sekalian adalah bagaimana kalau Muhammad diusir dari Mekah. Dia jauh, kita usir ke tempat yang jauh, tidak ada orang di sana, sehingga dia pun berhenti berdakwah khususnya di Mekah ini. Kemudian usulan yang kedua ini pun jamaah sekalian ditolak dan ditanggapi oleh iblis waktu itu. Saya tidak setuju dengan usulan yang kedua. Jangan salah, Muhammad itu banyak yang suka kepadanya, tutur katanya baik, akhlaknya baik, perilakunya baik, dia orang yang jujur. Jadi kalau dia kita usir dari tempat ini, mesti orang-orang yang menyukainya dan pengikut-pengikutnya akan menjemputnya kembali datang ke Mekah ini. Nah, itu tanggapan dari usul yang kedua. Kemudian usulan yang kedua pun belum bisa diterima. Kemudian jamaah sekalian, usulan yang ketiga adalah keluar dari Abu Jahal waktu itu. Nah, Abu Jahal kemudian memberikan usulan. Apa usulannya? Begini jamaah sekalian, kita pilih, kita dari kabilah Quraisy, banyak suku-sukunya. Kita pilih dari setiap kelompok dari kita, dari setiap suku Quraisy ini, satu orang pemuda yang gagah berani, kuat. Kemudian dia kita lengkapi dengan senjata. Dan mereka ini nanti kita perintahkan untuk menghabisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau mereka Bani Hashim adalah keturunan Nabi kita Muhammad, keluarga dan para pendukungnya, akan melawan kabilah Quraisy, mereka tidak akan mampu melawannya. Karena semua kabilah Quraisy akan ikut melawan, karena yang kita utus adalah masing-masing dari suku kabilah Quraisy untuk menghabisi Muhammad. Andaikan Muhammad mati, maka semua kabilah Quraisy bertanggung jawab. Kemudian jamaah sekalian, usulannya Abu Jahal ini pun diterima, dan iblis pun menerima usulan ini. Saya kira itu usulan yang terbaik, maka itu yang kita terima. Kemudian rapat di malam hari itu, jamaah sekalian memutuskan menerima usulan Abu Jahal menghabisi Muhammad SAW dengan mengutus pemuda dari masing-masing kabilah Quraisy. Maka jamaah sekalian, berkumpullah di suatu malam. Mereka utusan dari kabilah Quraisy ini mengepung rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum terjadi aksi dari mereka, datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, malam ini mereka orang-orang kabilah Quraisy akan membunuhmu. Maka jangan kau tidur di tempat tidurmu malam hari ini. Engkau harus pergi dari sini. Kemudian turunlah wahyu jamaah sekalian di malam hari itu untuk memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW agar hijrah dari tempatnya, hijrah dari rumahnya, keluar dari rumahnya, keluar dari kotanya, menuju kota lain, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Itu terjadi di malam hari itu, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik
setelah disampaikan oleh iblis, kemudian Nabi kita Muhammad disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi kita Muhammad mengiyakan. Dan sebelum beliau keluar rumah, siapa yang akan menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya? Kemudian beliau pun memanggil keponakannya Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, gantikanlah aku tidur di tempat tidurku malam hari ini. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan alasannya. Kemudian Ali ditanya, apakah engkau takut wahai Ali? Kemudian Ali radhiyallahu anhu menjawab, tidak wahai Rasulullah, aku hanyalah seorang pemuda yang tidak berarti apa-apa. Nyawamu lebih berharga. Engkau adalah Rasulullah, dakwahmu masih panjang, perjalanan masih panjang, risalah masih harus disampaikan. Engkau harus selamat. Aku dengan dikorbankan aku sendiri tidak apa-apa. Jangan pikirkan aku ya Rasulullah. Pergilah, semoga engkau selamat ke tujuan. Kemudian jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW pun keluar dari rumah. Beliau mengambil segenggam pasir. Kemudian beliau keluar, kemudian pasir tadi ditaburkan di atas kepala-kepala orang-orang pemuda Quraisy yang sudah menunggu di luar. Tidurlah kalian, silaulah kalian wahai mata-mata, kata Rasulullah SAW. Disebutkan dalam surat Yasin ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'awsainahum fahum la yubsirun. Kami pun menutup mata-mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Dalam surat Yasin ayat 9, kami menutup mata mereka. Mata siapa? Mereka tadi yang sudah mengepung rumah Nabi kita Muhammad SAW. Fahum la yubsirun. Kemudian mereka pun tidak melihat Nabi kita Muhammad SAW keluar dari rumah. Mereka tertidur kemudian di tempatnya. Maka Nabi kita pun keluar dengan selamat. Dan dalam perjalanan malam hari itulah terjadi peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Perjalanan yang panjang jamaah sekalian. Dari Mekah ke Madinah lebih kurang 400 km ditempuh dengan hanya menaiki onta. Tentu perjalanan yang panjang. Dan dalam perjalanan pun tidak berjalan dengan mulus, dikejar-kejar oleh kelompoknya Abu Jahal, kafir Quraisy. Dan juga setelah di Gua Sur melanjutkan perjalanan, juga dikejar oleh seorang penunggang Ros, siapa saya lupa namanya, yang akhirnya kudanya terperosok masuk ke dalam lubang. Akhirnya beliau pun masuk Islam, gitu ya. Jadi banyak tantangan dan rintangan selama perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya beliau di Madinah, disitulah beliau membangun peradaban. Dan disitulah turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru wa yam liyusbituka au yukhrijuka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wahai Muhammad, ingatkah engkau ketika orang-orang kafir Quraisy mereka membuat tipu daya kepadamu? Mereka hendak memenjarakanmu, menangkapmu, membunuhmu dan mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, tapi aku membalas tipu daya mereka. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Ayat surat Al-Anfal ayat 30 jamaah sekalian itu turun setelah Nabi kita Muhammad SAW sampai di Madinah. Itu menceritakan tentang peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad di malam hari itu. Bagaimana orang kafir Quraisy hendak menangkap, membunuh dan mengusir Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dari perjalanan ini jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dakwah itu tidak mudah jamaah sekalian. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala tidak mudah.
Maka dalam surat Al-Asr disebutkan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berdakwah itu harus dengan wa tawassaw bis sabri dengan kesabaran. Kenapa? Tantangannya banyak, rintangannya banyak. Dan kita yang hadir di sini jamaah sekalian punya tugas dakwah, menyampaikan kebenaran kalau itu benar, menyampaikan kebatilan kalau itu batil. Setiap kita manusia ini punya kewajiban berdakwah, dan itu adalah salah satu dari syarat keimanan kita. Apabila kita tidak melaksanakan tugas dakwah ini, kita termasuk orang yang merugi. Tadi disebutkan dalam surat Al-Asr, semua manusia dalam keadaan merugi. Pertama, kecuali mereka beriman, beramal soleh, dan tawasau bil haq. Tawasau bil haq. Menurut Dr. Zakir Naik, ketiga unsur ini harus ada pada setiap muslim. Kalau dia hanya beriman dan beramal soleh tapi tidak berdakwah, dia masih termasuk orang yang merugi. Dia beramal dan berdakwah tapi tidak, dia beriman berdakwah tapi tidak beramal soleh, itu juga merugi. Beramal soleh berdakwah tapi tidak beriman, itu juga merugi. Maka ketiga unsur ini, iman, amal soleh, dan dakwah, harus melekat pada setiap kaum mukminin, muslim dan mukmin. Jamaah sekalian, maka